Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorotunisa, NIM 19 12 17, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan Pak Rombi Akmal, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Dari sini saya sedikit akan menjelaskan tentang fenomena pendidikan. Telah kita ketahui bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia, yang pada hakikatnya pendidikan mampu merubah hidup seorang, baik itu karakter dan kepribadiannya, dan pendidikan seorang yang sebelumnya tidak tahu bisa menjadi tahu. Dan dengan pendidikan, seorang mampu meningkatkan kreativitas dan keahliannya yang dimilikinya. Dan kita tahu bahwa di daerah pesisir dan terpencil seharusnya sangat membutuhkan sarana dan prasarana guna menjunjung pendidikan di sekolah itu sendiri. Karena itu menjadi salah satu faktor penunjang dalam mencapai sebuah keberhasilan. Proses pembelajaran di sekolah tentunya akan berhasil ketika didorong dengan pengelolaan secara optimal terkait sarana dan prasarana agar belajar dengan efektif dan efisien. Namun masalah yang kerap kali ini muncul yaitu ketika sarana dan prasarana di sekolah mereka kurang memandai. Ini bisa dilihat dari penyampaian media pembelajaran di kelas-kelasnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sudah mulai pada tingkat membaik, namun kondisi sarana dan prasarananya yang ada di sekolah daerah tersebut, misalnya banyak sekolah di daerah yang sarana dan prasarananya kurang memandai dari beberapa sekolah. Sekolah sebagai tempat pendidik merupakan sebuah bentuk wadah dari sekumpulan manusia yang bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan program pendidikan, baik ketika didukung oleh sarana dan prasarana yang baik pula dan juga didorong oleh faktor kualitas guru serta kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan agar bisa disesuaikan di setiap sekolah yang ada di daerah pesisir ini. Dan pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka harus ada sinergitas antara peserta didik dan guru dan sekolah yang terkait secara langsung. Siswa dan siswi akan lebih terbantu dengan dukungan sarana dan prasarana dalam proses melakukan pembelajaran. Karena itu menjadi sebuah tolak ukur bahwasanya siswa dan siswi di sekolah dapat menerima ilmu pengetahuan disertai dengan teknologi yang canggih, dan diharapkan anak-anak di sekolah dasar pesisir ini mampu bersaing dengan anak-anak bangsa di luar sana. Apabila ketika kita melihat pendidikan di negara lain, kita berbanding lalu jauh lebih tertinggi karena pendidikan yang disertai teknologi dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk membangun bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan kita memang harus lebih ditingkatkan lagi. Dari apa yang disampaikan tadi, kita dapat melihat bahwa fenomena pendidikan mendasar di Indonesia adalah ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah kurang perhatian terhadap sekolah-sekolah dari daerah pesisir. Hal ini disebabkan kurang pemeratan anggaran terhadap sarana dan prasarana pendidikan di daerah pesisir. Terkadang di daerah pesisir memang kurang mendapatkan
perhatian dari berbagai pihak dan elemen, karena eksis transportasi untuk ke sana cukup lama untuk dijangkau. Oleh karena itu, menurut saya di masa pandemi ini diharapkan bisa mereposisi kembali pengajaran kita agar kembali pada jati diri bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mendekatkan diri pada kehidupan dengan di mana karakter dan spiritualitas menjadi kunci dari kesuksesan dalam setiap perubahan hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.